Mbah, Rob ini pemelihara dan pemilik. Maka tidak ada ilah selain Allah. Nah, Allah adalah ilah yang benar, bukan yang paling benar, karena nggak ada yang paling benar. Kalau ada paling benar, mati ada yang benar yang lainnya. Ilah adalah yang benar. Jadi kalau kita bicara tentang etimologi, terminologi, dan juga esensi, maka kita harus bisa menunjukkan karakteristik seperti itu. Maka apakah betul Yesus pernah disembah sebagai Tuhan? Tidak. Dia dihormati sebagai kurios. Sama seperti Bani Het, sama seperti Yusuf, ya, sama seperti mertuanya Musa yang disujudi, sama seperti Adam dalam kaidah Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Itu tema saya kali ini. Non muslim yang ingin bertanya silakan. Yang ingin berdebat dengan saya syaratnya satu, dia harus lebih berilmu dari saya. Validasinya adalah status akademik boleh, bukti-bukti data yang dia gunakan nanti cukup. Tapi kalau seandainya tidak ada ilmu, mohon maaf, saya tidak mau merendahkan kalian, saya tidak mau juga merendahkan diri saya. Kalian bertanya saja, ya, silakan. Oke, aku izin bertanya ya Uni ya. Ya, statusnya apa? Agamanya dulu. Aku ini Kristen Bang Hos. Aku ini boleh dibilang Kristen yang sudah tersadarkan dan tidak lagi menuhankan sosok makhluk yang bernama Yesus. Tapi beliau itu hanyalah utusan atau nabi sama seperti nabi-nabi pada umumnya. Ya, seperti itu ya Ustadz. Jadi, aku lanjut ya. Ya, silakan. Bahasanya Ya. agak diperhalus ya, Wel. Iya. Oke, aku lanjut ya. Jadi begini Uni ya. Biar oten-oten juga ya. Jika ilmunya masih kurang sama seperti aku ya, lu sebaiknya bertanya aja lah, nggak usah memaksakan diri untuk berdiskusi apalagi berdebat. Oke, aku lanjut ya. Jadi aku izin bertanya ya. Langsung aja masuk ke temanya. Di Google kan aku mencarinya Uni ya, di Markus 7 ayat 19. Di situ berbunyi menyatakan bahwa semua makanan itu bersih ya. Tetapi ini lebih kepada konteks bahwa tidak ada makanan yang dapat menajiskan seseorang dari luar. Bukan berarti semua makanan boleh dimakan secara bebas. Tapi begini Uni, sungguh penjelasan dari Google itu sendiri ya sangat rancu dan amburadur ya, bahwa memang betul semua makanan itu harus dipilah-pilah ya. Tapi sadarkah kalian semua ya, bahwa ayat inilah yang memperbolehkan semua makan dan minuman di kekristenan itu halal. Lihat saja di Manado, Papua, NTT, Toraja ya, mereka memakan anjing, tikus, biawak, kelelawar, dan minuman tuak ya, sudah menjadi tradisi bagi mereka ya. Sungguh ayat nih Bible ini sendiri sangat rancu, sesat dan menyesatkan ya Uni. Jadi begini, yang mau aku tanyakan ya, di Bible itu sendiri kan ada tertulis bahwa semua makanan boleh kamu makan. Yang menajiskan seseorang itu bukan dari makanannya, tapi dari perkataan yang keluar dari mulutnya. Terus masuk ke poin pertanyaannya Uni. Apakah ayat ini perkataan Yesus sendiri kah atau ayat yang ditambah-tambahkan oleh si Blisis Paulus? Silakan Oke, Uni. Bang Willy, saya tidak mau dari pendapat saya pribadi. Mari kita dudukkan Bible atau kitab sucinya orang Kristen pada tempatnya. Maksudnya, sebagai seorang yang berusaha seakademis mungkin, saya menganggap bahwa Bible ini salah satu literasi. Perkara nanti kita katakan dia palsu atau tidak, itu nanti masuk dalam ranah kajian. Nah, karena Rasulullah SAW mengajarkan saya untuk apabila mendapatkan informasi dari orang fasik, maka tugas kami adalah wala tusaddiq wala tukadzab. Kami tidak boleh membenarkan dulu, kami tidak boleh membantahnya. Kami harus mengkajinya. Nah, kita baca pelan-pelan Bang Willy ya. Kita baca satu perikop dalam Matius pasal ke-15. Kita letakkanlah ini sebagai literasi yang harus dikaji. Kita tahu bahwa kitab Matius ini tidak absolut dibuktikan bahwa ini penulisnya adalah Matius, tapi dianggap Matius. Artinya secara penulisan tidak jelas. Jadi kita tidak bisa menilai bahwa ini betul-betul diajarkan Yesus atau tidak, karena penulisnya tidak jelas. Itu dulu.
poin penting. Yang kedua adalah kita tidak tahu si penulis ini dapat informasi dari mana, karena tidak ada rantai periwayatannya. Berbeda dengan hadis kami yang punya rantai perawi. Jadi kita juga tidak bisa menentukan secara absolut dan mutlak bahwa informasi yang ada dalam kitab ini berasal dari sumber-sumber terpercaya, orang-orang yang betul-betul mengikuti Yesus, bukan salah satu penyesat, ya. Karena kita tahu Yesus sudah mengatakan dalam kitab yang bahkan kalian anggap sendiri sebagai kitab suci, itu dikatakan minimal Yesus juga mengatakan bahwa pada zaman Yesus juga sudah ada penyesat, apalagi orang setelah Yesus. Artinya kita betul-betul sedang mempelajari dalam satu karung itu ada yang namanya kaca dan juga berlian. Saya yakin di dalam Bible ini ibarat sebuah karung yang di dalamnya ada berlian dan kaca. Tapi kalau saya boleh memberikan analisis, ya paling berliannya hanya sekitar 10% lah, atau kacanya 90%. Maka kita mencari berlian itu. Maka berlian itu cara menentukan dia berlian atau kaca, kita harus punya alat untuk menentukan dia itu berlian atau kaca, karena bentuknya seolah sama. Maka cara menentukannya alatnya harus ada. Apa alatnya? Al-Quran. Jadi kalau sejalan dengan Al-Quran itu yang benar. Kalau bertentangan dengan Al-Quran maka itu tidak benar. Nah, dalam Al-Quran sendiri Nabi Isa Al-Masih putra Maryam itu tidak membatalkan hukum Taurat. Artinya tidak membatalkan hukum-hukum kepada Nabi Musa Nabi Musa alaihissalam. Nah, hukum Taurat yang dikutipkan oleh Allah dalam Al-Quran, walaupun tidak secara eksplisit Allah sampaikan, tapi setidaknya ada perintah. Kalau Taurat adalah perintah dan wahyu kepada Nabi Musa, di antaranya adalah hal-hal fundamental. Apa itu? Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Itu perintah Allah kepada Bani Israel yang Allah kutipkan, yang Allah beritahukan kepada kami. Tapi perkara makanan halal dan haram, karena kami menggunakan makanan halal dan haram, karena kami yakin secara rasio bahwa ajaran para nabi itu semuanya sejalan, maka kami yakin bahwa para al-anbiya tidak menghalalkan makan babi, karena itu adalah haraman yang mutlak. Nah, bahkan hal ini divalidasi oleh kitab kalian dalam kitab Torah, dalam kitab yang dianggap Torah, dalam kitabnya orang Yahudi dan Nasrani, dalam kitab Perjanjian Lama diharamkan memakan babi. Itu fakta. Bukan berarti kami memvalidasi kebenaran menggunakan kitab kalian. Even kitab kalian itu pun gabrul sekalipun, tetap tertulis di situ babi diharamkan. Dan mungkinkah Tuhan tidak konsisten dengan pendirian dan dengan perintahnya? Nah, berbeda kasus dengan Nabi Isa Al-Masih putra Maryam, di mana dalam Al-Quran dia dikatakan menghalalkan sebagian makanan yang diharamkan, karena makanan itu diharamkan untuk hukuman, bukan mutlak diharamkan. Makanan-makanan yang diharamkan diantaranya adalah onta. Makanan-makanan yang boleh tapi diharamkan kepada mereka karena mereka dihukum. Nah, ini ada di dalam Al-Quran. Maka kalau kalian jujur mengatakan bahwa Yesus itu menggenapi, maka Al-Quran lah yang menjelaskan apa yang dimaksud menggenapi. Kalau saya tanya umat Kristen, mereka kan kebingungan menjawab apa yang dimaksud menggenapi. Mereka kan mempelintir kata Yesus menggenapi hukum Taurat. Menurut mereka Yesus menjalankan semua nubuatan hukum Taurat. Ini kan pelintiran, tafsiran ala-ala. Nah, Yesus itu mengatakan bahwa jangan menyangka aku datang meniadakan hukum Taurat. Hukum Taurat loh ya, bukan kisah-kisah di kitab Taurat loh. Coba bedakan hukum dengan sejarah dalam Torah. Itu kenapa orang Kristen ini banyak tersesat, karena tidak mampu membedakan kisah dan hukum. Contoh kisah Yesaya mengatakan, ya inilah dia hambaku yang kepadanya aku berkenan. Itu bukan hukum, tapi itu namanya informasi tentang seseorang yang akan datang sebagai hamba, alias nubuatan. Makanya mereka tersesat karena nggak ngerti bahasa Indonesia. Nubuatan itu bukan hukum. Perhatikan baik-baik nih, ya. Nubuatan itu informasi yang akan terjadi. Kemudian yang kedua, hukum. Hukum Taurat adalah aturan dalam Torah. Ada perintah, ada larangan. Nah, makan babi ini bukan nubuatan, tapi hukum. Yesus mengatakan jangan menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Torah. Aku datang untuk menggenapinya. Yang digenapi apa? Bukan nubuatan, tapi hukum Torah.
Orang Kristen bilang, iya dia menggenapi nubuatan. Dipelintir perkataan Yesus di dalam kitab mereka sendiri. Mari kita fokus kepada hukum. Tolong kalau sudah bisa bedakan mana nubuatan mana hukum, baru bisa diskusi sama saya. Susah nanti, ribet saya ngajarin nanti ya, melelahkan. Dan kita lihat di sini perintah teos dan adat istiadat Yahudi. Perhatikan baik-baik teman-teman. Kalian umat Kristen, kalau sudah bisa bedakan mana adat istiadat dan ajaran dari Tuhan, sudah bisa membedakan hukum dan nubuatan, baru bisa mendebat saya. Perbedaan antara adat istiadat dan ajaran dari Tuhan adalah satu sumbernya. Kalau adat istiadat itu diada-adakan oleh manusia, kemudian dilaksanakan turun-temurun sebagai sesuatu yang dianggap sakralkah mungkin, atau pentingkah mungkin. Contoh, seperti 17 Agustus yang kita rayakan itu namanya adat tradisi Indonesia kita, berdasarkan adat budaya kita, adat kenegaraan kita lah. Lalu budaya misalnya, orang Sumatera Barat itu menggunakan rumah yang berbentuk tanduknya kerbau. Itu adat istiadat manusia yang membuat dengan adanya filosofi dan makna yang mereka keluarkan sendiri. Sedangkan ajaran dari Tuhan yang adalah din dan milah, itu yang ngasih tahu Tuhan, bukan Musa yang ngarang bebas. Nabi itu bukan pengarang bebas, bukan suka hati bapak moyangnya. Mereka itu berbicara menggunakan wahyu Tuhan. Makanya dalam kitab Perjanjian Lama dikatakan, ya, seorang nabi yang akan kubangkitkan di mana firmanku kuletakkan di mulutnya. Tolong bedakan adat istiadat. Di sini dibuatlah perikop sama bapak-bapak gereja orang Kristen, sama LAI. Dituliskan dalam Matius pasal ke-15 ini perikopnya. Perintah teos dan adat istiadat Yahudi. Mari kita baca. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat. Kalian tahu kalau orang Farisi dan ahli Taurat ini adalah orang yang dikatakan Yesus sebagai ular beludak, adalah ragi. Apa yang dimaksud dengan ragi? Ragi itu kalau dicampurkan kepada adonan, dia akan mengembang. Dia akan berubah. Tadinya kecil jadi mengembang. Orang yang menambah-nambahi aturan Tuhan. Ngarang. Menambah-nambahi. Yesus itu menggenapi, maksudnya apa? Yang namanya genap itu, perhatikan baik-baik. Kalau sesuatu digenapi, itu artinya dicukupi atau dilengkapi. Kalau dia 3, maka dia akan genap kalau tidak dikurangi jadi 2, kalau nggak ditambahi jadi 4. Ini namanya genap. Maka Yesus datang itu mengurangi ajaran yang dilebih-lebihkan sama si Farisi. Makanya ketika hari Sabat Yesus mengajarkan, masa ngobatin orang di hari Sabat aja nggak boleh? Kalau ada keledai kalian masuk, masa kalian nggak tolong? Itu namanya kalian berlebihan dalam beragama. Berlebihan. Ragi Farisi, nama-namai, ngembang-ngembangin agama, nggak sesuai seperti yang diajarkan Musa. Paham ya? Masa nggak ngerti gitu aja sih? Nah, kemudian orang-orang Saduki atau orang-orang yang mengurang-urangi ajaran. Ini bukan Saduki ya. Ada yang percaya pada hari kebangkitan, ada yang nggak percaya pada hari kebangkitan. Ada yang melebih-lebihkan, ada yang mengurang-urangi. Ini dia orang sesat. Padahal dalam Amsal pasal 35, jangan menambahi firman Tuhan, jangan mengurang-urangi firman Tuhan. Seperti itu. Nah, jadi kita baca lagi nih baik-baik. Perhatikan nih, masa nggak ngerti perkataan Yesus? Katanya punya Roh Kudus, ya. Saya aja yang cuman terjemahan kalian doang aja, makanya pinterlah bahasa Indonesia gini. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus berkata, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Ini orang-orang Yahudi lagi bilang nih, adat istiadat kita kok dilanggar, ya? Yang dilanggar itu adat istiadat. Ustadz Arif, signal aku nge-lag nggak? Normal dulu. Udahlah ya, Nah. jangan banyak-banyak Umi. Saya Dulu. kajian Bu Darni. Saya bukan orang yang mau menghadapi dengan orang-orang yang nggak Kok pernah kau belajar. kaji kami? Kok kau Ya, saya cari kajian. kami yang Lah, punya memang- Alkitab. Loh, ini komalnya Ustadz Arif. Udah cukup Saya lah, kajian. terlalu banyak khotbahmu. Ya kalau Di masjid Bu ya Darni kau. nggak mau, Darni, ya Darni. silakan Bu Darni keluar. Saya lagi kajian, maaf. ya, Aku lah Bu Darni, sekarang ya. dulu. Ada Biar apa-apa, jangan Bu Darni. kau Bu lihat Darni. kitab kami. Bu Darni, Ada saya lagi pertanyaan tadi kajian. dari saudara Kristen tadi. Saya sudah bilang saya kajian Bu Darni ya. Silakan Kalau Bu Darni mau debat sama Ustadz Felix bertanya, sama nggak kami apa-apa itu nanti. aja ya. Nanti kalau bertanya Aku tanya mau nanti ya. bertanya. Lanjut Ya aja. nanti, saya belum Lanjut selesai. aja Umi, lanjut Ya. kajian. Bentarlah Mari kita Bu bawa Darni. teman-teman ya. Umi Mari sedang kita menjawab baca. pertanyaan aku. Gimana Sabar sih? sabar semuanya. Kacau budak nih. Itu panjang. Nah, nggak apa-apa, namanya orang mengaji itu ya panjang. Nah,
Tetapi jawab Yesus kepada mereka, dengarkan nih, Yesus ngomong nih ya. Ini kalau kalian betul-betul ngikutin Yesus. Mengapa kamu pun melanggar perintah Theos demi adat istiadat nenek moyangmu? Yesus menegaskan bahwa orang-orang Farisi itu sebenarnya sedang melanggar perintah Tuhan. Dan mereka mendahulukan adat istiadatnya. Di sini Yesus bilang begitu. Baca kitab kalian baik-baik saudaraku. Lalu di sini dikatakan, sebab Theos berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini poin penting nih. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Theos. Dirubah ajarannya sama orang Farisi Saduki ini. Yesus mengutip perkataan Tuhan, orang Yahudi melakukan sesuatu yang tidak sesuai. Artinya ajarannya Musa itu diselewengkan sama mereka. Yesus mengembalikan kedudukan ajaran itu supaya tetap sesuai dengan ajaran Musa. Makanya dia dikatakan menggenapi. Menggenapi itu mengurangkan yang sudah ditambah-tambahi, menambahkan apa yang dikurang-kurangi sama mereka. Makanya jadi genap. Menggenapi, kalau kalian pakai istilah menggenapi. Al-Quran validasi itu, ya. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapak atau ibunya. Dengan demikian firman Theos kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Di sini Yesus kritisi lagi nih orang-orang Yahudi ini. Demi adat istiadat kalian, kalian batalkan perintah Tuhan. Demi mengikuti nenek moyang kalian, kalian batalkan perintah Tuhan. Orang itu tidak wajib lagi menghormati. Lanjut, hai orang-orang munafik. Yesus katakan ini orang-orang Yahudi yang adalah orang-orang yang dari mana kalian dapat sumber informasi tentang Tuhan? Dari mereka kan? Bahkan Yesus mengatakan bahwa mereka adalah orang munafik. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentangmu. Yesus katakan, kalian memenuhi nubuatan Yesaya. Apa nubuatannya? Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Perhatikan umat Kristen, mohon maaf dengan sangat. Darni mengatakan, Yesus adalah Tuhanku, kemuliaan baginya. Tapi kau pada saat bersamaan, kau percaya dia terkutuk mati menebus dosa kau, Darni. Kau yang berdosa, kau berdusta, kau menipu, kau salahkan orang benar. Yeshua Hamasiah yang di Islam adalah orang yang wajihan fid dunya wal akhirah. Munafik kau, Darni. Yesus yang berkata. Yesus yang berkata, bukan aku. Maaf ya, Darni ya. Saya belum selesai, Darni. Di sini dikatakan bahwa hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya. Bangsa ini, kau Darni memuliakan Yesus dengan bibir kau wajah, tapi di perilaku kau mengatakan Yesus terkutuk demi perbuatan kau yang terkutuk, Darni. Terkutuklah kau, Darni. Ya, ini aku cuma menyampaikan pesan Yesus, terkutuklah kau. Kenapa? Orang-orang yang mengutuk orang lain dalam Islam akan kembali kutuk itu kepadanya. Kalian yang mengutuk Yesus, terkutuklah kalian. Insya Allah kalian terkutuk. Lalu dikatakan di sini, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Darni, kau tunjukkan satu ajaran yang kau ikuti, itu ajaran Yesus. Kau sebagai umat Kristen, apapun golongan kalian, Advent, Trinitas, Oneness, kalau kami bertanya kepada kalian, mana ajaran Yesus yang betul-betul ada di ritus dan liturgi agama kalian? Mencret kalian menjawab, tidak ada. Tritunggal datang dari Tertullianus. Bukan Yesus yang mengajarkan Tritunggal. Hah? Masuk ke gereja. Itu dari kata bahasa Portugis igreja. Mana pernah Yesus masuk gereja? Tidak pernah Yesus makan babi. Kalian mengikuti siapa? Manusia, bukan Yesus. Tidak pernah Yesus halalkan babi. Diam dulu. Lalu Yesus memanggil orang banyak. Oh, maaf, saya lagi kajian. Saya sudah bilang. Ya. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, saya belajar Darni. Saya 2 hari 2 malam mengkaji kitab sucimu. Saya tanya, ketika kamu masuk ke Kemal ini, persiapan yang kamu lakukan berapa jam kamu membaca? Ya, saya tanya dulu. 2 ayat kau putus ku buat. Bu Darni, ketika Bu Darni masuk ke sini, persiapan yang Bu Darni lakukan itu berapa jam membaca, Bu? Saya baca jurnal, Bu Darni. Saya baca kitab saya, Bu Darni. Saya baca kitab Anda menggunakan bahasa aslinya. Saya buang waktu saya untuk belajar supaya saudara-saudara saya Kristen ini paham. Anda masuk ke sini ingin mengajarkan saya berapa jam Anda membaca, Bu Darni, sebelum Anda masuk ke sini persiapan, Bu Darni, mohon maaf dengan sangat. Berapa jam, Bu? Oke, kalau tidak Ibu diam dulu. 52 tahun. 52 tahun. Dusta. Wah, dusta. Dusta. Aku ya. Teman-teman ya. Aku ya. Saya lagi ngobrol, saya lagi kajian. Iya, saya mau dibantah nanti. Kalau Anda punya waktu bantah saya.
Silakan Anda bantah saya nanti kalau Anda bisa. Nah, dengarkan baik-baik. Yesus berkata lagi di sini. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata pada mereka, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulutmu yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Darni, perhatikan. Islam itu mengimani dalam kaidah fikihnya bahwa manusia itu tidaklah najis. Manusia itu tidaklah najis. Ya, dengar baik-baik. Tapi yang najis itu yang dimutlakkan najis. Maka ketika kami memakan najis, kami bukan najis, tapi kami sedang terkena najis, tapi kami nggak jadi najis. Orang Yahudi mengatakan perempuan datang bulan jadi najis. Perhatikan baik-baik ya. Padahal yang najis adalah darah yang keluar dari tempat lubang kencingnya itu, Darni. Yesus sedang mengkritisi orang Yahudi yang merendahkan orang-orang yang mengatakan manusia itu bisa jadi najis. Manusia ini fitrahnya muslim, fitrahnya suci. Yang menajiskan dia adalah perbuatannya, apa yang keluar dari lisannya. Tapi ketika dia makan, dia tidak najis, cuman dia terkena najis. Makanya kami kalau pegang babi, kami nggak langsung jadi najis, tapi kami terkena najis. Kami bisa disucikan. Dengan cara apa? Kami cuci tangan kami. Bukan kami yang jadi najis, babinya yang najis. Babi itu mau digosok 100 kali pakai tanah, najisnya nggak hilang karena dia najis. Kami ini bukan najis. Kalau kami makan babi, kena anjing, kami nggak jadi najis, tapi kami terkena najis. Coba perhatikan kalian, ini parah. Perhatikan baik-baik. Ini gelas terkena kotoran, maka gelas ini tidak bisa dikatakan kotoran, tapi dia dikatakan terkena kotoran. Maka gelas ini masih bisa dicuci, tapi tai nggak bisa dicuci, dia tetaplah kotoran. Nggak ada ceritanya kotoran kau cuci pakai sabun 100 kali dia akan langsung bersih, karena dialah yang kotoran itu. Maka di sini Yesus menjelaskan manusia itu bukan najis, tapi bisa terkena najis. Mensucikannya bisa secara jasmani. Secara jasmani kita menggunakan alat-alat taharah seperti air, batu, dan juga tanah. Tetapi secara spiritualitas kita mensucikan diri kita dengan membaca firman Tuhan, Darni. Lalu kau baca baik-baik di sini. Maka Yesus mengajarkan di sini. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Orang Farisi terganggu karena mereka gampang menajiskan manusia. Mereka merendahkan manusia yang berbeda dengan mereka. Mereka anggap orang yang tidak mengimani hukum Taurat itu najis. Padahal orang itu, kalau dia berbalik mengikuti Yesus seperti perempuan Kan'an yang dikatakan anjing oleh Yesus, dia akan diterima. Karena apa? Dia bertobat. Yesus memang diutus untuk Bani Israel. Tapi kalau ada orang di luar Bani Israel ingin bertobat menuju Yesus, masa Yesus tolak? Gila aja kali kayak gitu. Tuhan itu Tuhan yang adil. Makanya saya sepakati, kalau ada orang yang datang menuju kepada Yesus tidak bersunat, orang Yunani, dia percaya kepada Tuhan yang disembah Yesus, masa Nabi Yesus akan tolak? Nggak mungkin. Tapi dia bukan untuk seluruh alam memang. Tupoksinya untuk menyelamatkan Bani Israel yang tersesat, bukan penyesat. Penyesat itu siapa? Udahlah Umi, Farisi, cukup lah. Saduki. Ngapain diundang aku kemari? Arif, Ya udah turun. ngapain kau undang aku ke sini? Nggak ada aku ngundang. Aku nggak undang kok. Ya, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik ya. Farisi Saduki itu tidak bisa lagi dikatakan tersesat. Mereka penyesat. Orang penyesat seperti Dani ini, Al-Quran sudah katakan, innallazina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja bagi si Darni ini. Kita kasih data, petunjuk, bukan petunjuk, tetap dia tidak akan beriman karena dia penyesat, bukan tersesat. Beda. Sesat kau aja. Orang yang penyesat, orang yang penyesat adalah aku ikuti guru palsu. Kau kan guru palsu kata Yesus. orang yang penyesat adalah orang yang sengaja membawa orang lain ke arah yang salah, padahal dia tahu kalau itu salah. Itu penyesat. Kafir mereka itu. Orang yang tersesat adalah orang yang memang belum mendapatkan petunjuk, bisa jadi. Tapi ketika dia sudah dapat petunjuk, tidak tertolak oleh akal hati dan sesuai nalar, mereka masih ikut jalan yang salah, mereka masuk kategori kafar. Makanya Ustadz Muhammad Nuruddin mengatakan, tidak semua non-muslim itu adalah kafir.
Contoh Pak Jemi misalnya. Pak Jemi ini kalau dia sudah mendapatkan ilmu dan wawasan dan ternyata ilmu itu tidak mampu dia bantah dengan akal dan hati nuraninya dan dia benarkan dalam hati kecilnya dan dalam akalnya, oh iya juga ya. Lalu kemudian dia berpikir, ah lebih enak jadi Kristen lah. Dia baru kafir. Makanya ada orang di pedalaman-pedalaman sana yang belum dapat ilmu Islam, mereka bukan kafir, tapi mereka masuk ke kategori umat yang ahlul fatrah, kecuali mereka melakukan perbuatan keji, misal ritualnya membunuh orang, itu sudah beda. Tapi mereka tetap memiliki sisi kemanusiaan, mereka tidak membunuh, mereka punya moral, tapi mereka belum dapatkan Islam. Mereka yang disebut dengan ahlul fatrah, ya mereka tidak bisa dikatakan kafir, mereka belum menolak, karena kafara artinya adalah menolak dan menutup diri. Itu pahami itu, makanya kita harus bersikap adil. Nah, lanjut, mari kita bahas Bang Willy tentang Yesus tadi. Kata Yesus di sini, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Jadi kalau ada orang-orang yang tidak pernah mengenal Tuhannya Bani Israel, pasti dicabut. Tapi kemudian kita bertanya, apa iya Tuhan seperti ini nggak adil? Masa ajarannya cuma dikasih ke Bani Israel? Tidak. Makanya Yahudi dan Islam percaya ada ribuan nabi dan rasul. Orang Yahudi untuk mereka yakin bahwa Tuhan mereka itu adalah Tuhan yang adil, Hashem itu adil. Makanya dalam Bamid Barabah 20, teman-teman kalau tidak salah, dituliskan bahwa sebagai bentuk keadilan Hashem, Hashem mengutus nabi-nabi ke bangsa lain. Tapi orang Yahudi ini memang tegar tengkuknya adalah nggak percaya kalau nabi-nabi itu diutus dari bangsa lain juga ke bangsa lain itu bisa. Mereka nggak mau terima. Mereka katakan kalau bangsa lain nabinya dari bangsa itu juga. Makanya orang-orang Yahudi bilang begitu. Sebagai bentuk keadilan Hashem, Hashem mengutus nabi-nabi ke bangsa lain dari kalangan mereka sendiri. Maka inilah Tuhan yang adil. Nggak mungkin Tuhan cuma pengen menyelamatkan Bani Israel saja, lalu kemudian membiarkan tersesat orang-orang yang tidak bersunat. Nggak mungkin begitu. Tapi memang Allah tidak ceritakan kepada kami bangsa lain, tapi Allah ceritakan bangsa-bangsa yang bangsa Samud, bangsa Ad. Allah berikan mereka petunjuk kok. Allah itu Tuhan yang maha adil. Ya, kecuali kalian percaya Tuhan kalian itu tidak adil dan rasis. Nah, lalu Petrus berkata kepadanya, jelaskan perumpamaan ini kepada kami. Yesus menjelaskan perumpamaan itu. Kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Maka kita ini dinajiskan karena perbuatan kita. Perbuatan kita lah yang membuat kita jadi najis, perkataan dan perbuatan. Nah, itu yang harus dipahami teman-teman. Nah, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perjinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Yesus di sini mengajarkan bahwa kalian itu, kalaupun kalian orang Yahudi itu kalau makan nggak cuci tangan, kata mereka manusia jadi najis. Ini yang ditolak oleh Yesua Hamasiah. Tiba-tiba orang Kristen menyimpulkan bahwa maksudnya Yesus menghalalkan makanan. Sesat lagi menyesatkan kalian. Silakan yang lain. Ini jawaban saya yang panjang karena memang ayatnya satu perikop panjang. Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Dito. Nah, tambahan Ya, dulu. jadi begini Uni ya. Lanjut. Memang benar secara Biar teori itu, kenyataannya biar seperti itu. Ya, Uni, ya seperti panjang lebar Uni bernarasikan tadi ya. Tapi sudah terlanjur kekristenan dunia menghalalkan semua makanan dan minuman karena ucapan si Yesus ini ya Uni ya. Mereka memakan semua makanan dan minuman. Tuak hanya saja kaki meja saja yang belum mereka makan ya. Terus siapa yang harus mempertanggungjawabkan semua ini Uni? Apakah bapak-bapak Mereka gereja Bible itu sendiri? Kalau Anda Silakan. baca, Yesus berkata bahwa penyesat itu ya membunuh bukan hanya membunuh secara duniawi, tapi dia juga membunuh keji dalam makna rohani, artinya mereka mengajak juga mati dalam keadaan kekal di neraka. Makanya kalau Anda lihat dalam nubuatan kitab Daniel, pembinasa keji itu adalah orang yang berdiri di tempat kudus, tapi mereka membatalkan hukum-hukum bakaran. Kalau Anda jeli membacanya, pernah dengarkan ayat ini enggak? Pembinasa keji dalam nubuatan Daniel. Saya bacakan ya. Ini pembinasa yang sangat keji. Mereka menyesatkan, sesat lagi menyesatkan. Kalau kita lihat di sini teman-teman, pembinasa keji ini pun sudah dijelaskan dalam kitabnya orang Kristen.
Dalam Matius, Yesus mengajarkan begini. Jadi, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, perhatikan, pembinasa keji ini bukan orang yang tidak berada di dalam wilayah kekristenan loh. Justru si pembinasa keji ini masuk menyungsep ke dalam tempat kudus, mengaku sebagai orang yang berhak berada di tempat-tempat kudus. Ya, berlebihan memang orang Bani Israel ketika mengatakan imam-imam yang mengajar, imam-imam dalam perspektif tulisan tangan Bani Israel dalam kitab yang masih terdokumentasi sekarang ini, yang menunjukkan bahwa seolah-olah Tuhan itu rasis. Dalam Imamat pasal 21, orang cacat, orang berbongkol, orang yang mohon maaf kemaluannya pecah dan terpotong tidak boleh masuk ke dalam jemaat Tuhan. Kalau ini dibenarkan saudara, ini seolah-olah Tuhan itu melihat manusia dari cacat fisiknya. Apa iya Tuhan rasis? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tuhan yang mengizinkan manusia berbongkol dan kerdil, lalu dia juga yang mengatakan kekudusannya ternodai dengan manusia-manusia seperti ini. Inilah fakta bahwa orang-orang Bani Israel itu menambahkan ajaran-ajaran supaya mereka merasa superior, NPD. Mereka merasa bahwa mereka itu adalah orang yang dipilih dan kudus dan sempurna. Makanya bertahun-tahun terjadi yang namanya muncul ideologi rasis dari Hitler. Hitler itu merasa bahwa mereka ras Aryan. Mereka merasa bahwa mereka ini adalah orang yang memiliki budak sebagaimana dikatakan dalam kitab Nuh yang mengutuk Kan'an. Ini yang dipakai oleh orang-orang Nazi di Jerman ketika membunuhi orang Yahudi 6 juta banyaknya. Ini juga yang membuat orang-orang Jerman itu melakukan kelakuan mereka tuh brutal ketika Perang Dunia Kedua. Itu fakta sejarah, nggak bisa kalian bantah. Kalian coba cari tahu ideologi Jerman pada saat Perang Dunia Kedua. Itu rasisme dan juga nasionalis. Dan mohon maaf, yang sangat disayangkan adalah penginjil dari Jerman yang mengajarkan Kristen di Indonesia itu ideologinya rasis. Siapa nama mereka? Di buku ini ditulis oleh Profesor Dr. Uli Kozok. Namanya salah satunya Frederick Fabry dan Rohden. Mereka salah satu petinggi-petinggi, salah dua di antara petinggi-petinggi termasuk Nommensen. Mereka petinggi-petinggi dari lembaga penginjilan Jerman yang didirikan kalau tidak salah di Heiden ya, Heiden kalau nggak salah, di Leiden, yang bernama Rheinische Mission Gesellschaft alias RMG. Dan kalian tahu penerus RMG sekarang yang mana? Coba ada yang tahu nggak penerus RMG ini? Coba Bang Willy tahu nggak siapa penerus RMG, lembaga penginjilan dari Jerman yang petinggi-petingginya ini memiliki ideologi rasis? Ada yang bisa tahu di bawah? Coba tahu nggak penerusnya belum siapa? Tahu nih, Penerusnya HKBP Bang. Penerusnya HKBP. Dan Anda tahu ideologi rasis ini diajarkan di sekolah misionaris. Oke, saya tunjukkan data ya. Sorry ini menyakitkan kalian, tapi ya kalau mau demo jangan sama saya, demolah kepada Uli Kozok sebagai seorang profesor dan pengajar. Mohon maaf ya guys, ini data memang agak menyakitkan, tapi ya ini fakta, mau diapakan lagi ya. Mohon maaf buat kalian yang tidak mencintai literasi, ini bukan tempat yang ramah buat kalian. Room ini hanyalah room untuk orang-orang yang mau belajar mengajar. Buku yang ditulis oleh Uli Kozok, seorang profesor sejarah Jerman yang mempelajari sejarah tanah Batak, dia menulis buku yang berjudul Utusan Damai di Kemelut Perang. Poin penting buku ini menunjukkan bahwa Nommensen sebagai orang yang menginjili tanah Batak itu bersekutu dengan Belanda untuk menganeksasi wilayah Selindung dan Toba. Dan hal itu dicoba untuk dibiaskan oleh penulis sejarah dari kalangan Kristen. Ya, mari kita lihat bukti-bukti yang disampaikan oleh Dr. Uli Kozok. Lihat di sini, ya. Karena selama ini penulisan sejarah penginjilan di tanah Batak didominasi oleh para penulis yang dekat dengan Kuria Kristen Batak Protestan atau HKBP sebagai penerus apa? Penerus RMJ. Ya, penerus RMJ guys. Ini bukan saya yang bilang loh. Ya, kalau kalian mau marah sama Uli Kozok, bukan sama saya. Jadi RMJ ini apa? Ini dia. Rheinische Mission Gesellschaft. Ini adalah lembaga penginjilan yang dilindungi oleh Belanda, dibiayai oleh konglomerat untuk mengkristenkan orang-orang yang dibawa jajahan para kolonialisme.
Afrika, Filipina, dan juga Indonesia. Salah satu wilayahnya adalah Tanah Batak. Nah, para penginjil-penginjil ini yang bernama diantaranya Roh dan Frederick Fabry Nommensen. Mereka adalah orang-orang Jerman yang pada waktu itu memiliki ideologi rasisme, di mana mereka mengatakan bahwa orang-orang itu semakin gelap kulitnya semakin banyak dosanya karena ada dosa waris. Ya, adanya dosa waris, kerusakan antara Tuhan dan manusia, maka implikasinya kepada warna kulit. Itu kenapa hampir bertahun-tahun dulu orang kulit hitam itu diperbudak. Gara-gara kitab perjanjian lama dipahami oleh mereka sendiri, diasumsikan oleh mereka sendiri, ditafsir oleh mereka sendiri. Dan juga inkuisisi itu terjadi juga karena interpretasi ayat yang di dalam kitab kalian yang secara serampangan mereka tafsirkan. Seperti Agustinus yang menafsirkan kitab Lukas, di mana Yesus berkata, rumah Bapakku harus penuh, jadi orang harus dipaksa. Maka diinkuisisilah orang-orang yang dianggap bidat selama hampir 500 tahun. Begitu juga dengan merendahkan perempuan yang dikatakan gara-gara perempuan itu yang berdosa, maka sakit, maka perempuan itu harus tunduk kepada suami akan segala sesuatu, tidak boleh bercerai, ditampar, ditabok, ditusbol depan belakang, diselingkuhi, gak boleh minta cerai karena perempuan ini tidak berharga dulunya. Makanya dulu para paus dan uskup dan biarawati punya budak, mereka ikut memperdagangkan budak. Nah, fakta-fakta ini terungkap kemudian. Awalnya masih ditutup-tutupi sama gereja, tapi sulit saudaraku, kebenaran akan terungkap. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Waktu akan membongkar. Fakta terbukti tahun 2014. Kejahatan gereja Katolik, asrama gereja Katolik, terungkap ketika ditemukannya anak-anak, jenazah anak-anak tanpa nama, ditemukan di bawah asrama atau boarding school yang dikelola oleh gereja Katolik. Tahu yang lucu sekali, tahun 2022 setelah ditemukannya mayat-mayat di bawah asrama yang dikelola oleh gereja Katolik, paus yang belum meninggal waktu itu, yang terkenal dengan kebaikannya paus ini, ya sebelum digantikan sama paus sekarang, meminta maaf kepada warga Kanada. Keren kan? Sudah didesak oleh masyarakat, sudah ketahuan bukti-buktinya, baru minta maaf. Pertanyaannya, gunanya maaf apa? Toh mayatnya nggak bisa bangkit lagi. Kemudian di tahun 2014 ditemukan 769 mayat anak bayi di septic tank di panti asuhan yang dikelola oleh gereja lagi. Dan kalian tahu, ada ideologi waktu itu, anak hasil perjinahan tidak boleh dimakamkan secara Kristen, maka mereka dibuang dalam septic tank. Ditemukan 769. Tahun 2025 bulan Juni ini, Juni bukan Juli ya, bulan Juni, dilakukan penggalian kembali untuk mencari tahu jangan-jangan masih ada tengkorak atau anak-anak yang dikubur karena hasil persundalan. Begitu juga dengan adanya yang namanya adalah Magdalene Laundry, asrama untuk membersihkan perempuan berdosa. Kalian tahu apa yang dilakukan gereja Katolik? Diperbudak perempuan di situ, disuruh bekerja dan tidak digaji. Ini fakta. Inilah kekejaman
agama yang digunakan oleh manusia rakus dan tamak, penyesat-penyesat keji, menggunakan dalil-dalil kitab sucinya untuk merongrong manusia, merendahkan manusia. NPD, merasa superior, ngaku-ngaku anak Tuhan, padahal anak manusia. Saya pasti masuk surga. Islam katakan, tidak ada yang dapat menjamin dirimu masuk surga kecuali Allah. Kalian giliran ditanya, pasti masuk surga? Pasti. Padahal kata Yakobus, hari esok saja kau tidak tahu apa yang akan kau lakukan. Kok konon kalian pula yang tahu besok kalian pasti surga. NPD kalian itu, ya. Jadi silakan kalian buktikan dan bantah saya ini salah. Saya menggabungkan ilmu psikologi. Saya gabungkan ilmu psikologi, saya gabungkan ilmu sejarah, saya gabungkan ilmu bahasa untuk membuktikan kebenaran agama saya. Bantah saya dengan data. Ilmu linguistik, ketersesatan gara-gara tidak memahami satu term. Gara-gara kata avodah dengan kata sajadah, disembahlah orang yang disajadakan. Karena tidak memahami kata avodah dan kata sajadah. Tidak mampu membedakan kata teos dan kurios. Akhirnya menteoskan kurios. Tidak mampu membedakan mana Tuhan dan mana Tuhan. Tidak mampu membedakan mana yang kasih, mana yang penistaan. Pada saat bersamaan Yesus dimuliakan, pada saat itu juga Yesus dikatakan apa? Terkutuk. Nauzubillah min dzalik. Ya, lanjut dulu yang lain, terlalu panjang. Ya, cukup Uni ya. Jawabannya itu sangat logis dan sesuai data dan fakta yang ada. Dan aku tunggu literasi dari Uni tentang Anunnaki itu. Aku tertarik dengan narasi Uni tadi, makanya aku masuk ke Komal ini. Ya, buat selanjutnya ya, mungkin kalau diizinkan, aku ingin ngobrol juga sama Ustadz Felix. Lanjut. Siang Uni, salam. Yang Pak Jimmy. Ya, berarti saya tadi awal mendengar penjelasan Uni, kalau sujud itu kan penghormatannya sama yang namanya manusia bisa ya, seperti raja contoh kan, banyak yang bersujud Yes. ya Uni. Kalau yang namanya Al-Quran dan ya betul. Ya, kalau Al-Quran namanya- dan kitab Bapak. Ya betul, setuju, saya setuju. Kalau yang nama ibadah itu kan penyembahan pada ya sesuatu yang ilahi lah intinya gitu ya Uni. Yes. Nah kalau ibadah itu apakah harus yang diajar-ajarkan oleh agama? Misalkan kalau di dalam Muslim kan sholat atau puasa atau haji. Kalau misalkan di Kristen kan misalkan ada juga puasa, ada juga mesti ke gereja. Apakah boleh dalam bentuk-bentuk lain? Oke. Soalnya saya berpikirnya begini nih. Kalau itu kan secara apa ya? Secara normatif gitu ya. Kalau yang diajar-ajarkan oleh semua agama lah kita. Namanya agama kan pasti mengajarkan ibadah agama apapun. Kalau saya sendiri mendengar penjelasan Umi tadi, kalau ibadah itu bisa dalam bentuk lain gitu ya. Setuju nggak Umi dengan hal itu? Oke, saya mungkin sampaikan gini Pak. Anda tahu Yesus dan Nabi Muhammad mengajarkan hal yang sama. Apa itu? Nabi Muhammad mengajarkan untuk tunduk dan takwa kepada Allah. Artinya apa yang kami lakukan ini, semua yang kami lakukan ini, itu harus merujuk kepada perintah, larangan, atau yang dibolehkan. Nah, hukum dasarnya ya Pak. Hukum dasar segala sesuatu ini ya Pak ya, itu boleh. Perhatikan baik-baik kata-kata saya dulu nih. Hukum dasar segala sesuatu itu boleh, karena itu pilihan kita, karena mudaratnya kita yang dapat nanti. Bapak mau, misalkannya, makanya Allah itu dalam Al-Quran itu menantang, bukan menantang ya, lebih kayak bahasa kasih Allah lah kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, lakukanlah apa yang kau kehendaki, tapi ingat nanti kau akan dimintai pertanggungjawaban. Ya silakan kalau Nabi Muhammad mau. Masalahnya Nabi Muhammad tidak mau berlaku sekehendak hatinya. Sebenarnya ini mengajarkan kami bahwa ya di dunia ini kalian boleh kok, kalian mau membunuh anak kalian kan boleh, silakan kalian bunuh asal nggak ketahuan. Tapi masalahnya kalian akan dimintai pertanggungjawaban nanti. Nah, maksudnya di sini ketika ada seorang ibu membunuh anaknya, walaupun orang tidak tahu, dia tidak dapat hukum dunia kan Pak? Tapi dia tidak akan lepas dari hukum akhirat, makanya disebut sebagai dosa. Nah, di dalam Islam dikatakan begini, jangan membunuh, sama seperti di Torah. Maka kalau membunuh, kaitannya bukan hanya dunia saja, tetapi juga nanti di akhirat. Dikatakan dia dapat dosa. Nah, di Islam itu ada yang mutlak tidak boleh, ada yang menjadi pilihan yang ya kalau kalian mau ya silakan, kalau enggak juga nggak apa-apa, nggak berdosa kok. Makanya ada yang namanya hukum wajib. Apa wajib? Tentang halal dan haram. Wajib bagi kami sholat.
Makanya hukum-hukum besar, hukum-hukum fundamental itu Pak adanya di Al-Quran, nggak ada di hadis. Walaupun di hadis itu dijelaskan secara detail. Nah, seperti gini nih, wa aqimus sholat, diperintahkan sholat. Jadi kalau kami umat Islam tidak sholat, maka kami telah mematahkan fondasi besar dalam agama kami. Itu rukun namanya Pak. Makanya adanya di Al-Quran. Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Zakat beda dengan sedekah ya Pak. Zakat ini wajib. Mana yang zakat? Itu Pak, zakat mal, zakat harta yang zakat fitrah. Kalau ada orang nggak zakat fitrah, maka dia berdosa Pak, karena wajib. Dan perhatikan Pak, segala sesuatu yang diwajibkan dalam Islam tidak pernah merugikan orang Islam, tapi justru mengajarkan orang Islam akan sesuatu yang penting. Contoh, zakat itu sekali setahun Pak, zakat fitrah loh. Masa ada orang semiskin-miskin orang nggak mampu zakat, cuman yang dia makan sekali, dia nggak mampu sekali setahun kasih? Mustahil. Pasti mampu Nah, lah semua orang. Makanya puasa juga dalam 12 bulan hanya sebulan Pak yang puasa. Itu pun tidak 24 jam. Bahkan kata Allah, sahurlah dan berbukalah. Ada nggak Pak orang yang mati karena puasa Pak? Nggak ada lah itu soal. Ada kalau nggak puasa orang yang soal mati karena sholat? Nah, Mampu kemudian lah, bener. diwajibkan haji kalau mampu. Mampu ini secara spiritual dan juga jasmani. Mampu ini nanti luas cakupannya. Maka ternyata yang wajib-wajib itu semua di Al-Quran. Tapi yang sunnah, segala sesuatu yang kalau Bapak tidak lakukan Bapak rugi, kalau dilakukan itu dapat pahala, itu adanya di hadis. Makanya nggak masuk di dalam Al-Quran, karena kalau sudah masuk Al-Quran udah kewajiban nanti. Makanya kayak hukum waris itu diatur di Al-Quran, karena itu berkaitan dengan dosa besar dan dosa kecil. Orang yang mengganti warisan, besar dosanya. Orang yang bersaksi dusta, besar dosanya. Termuat dalam Al-Quran. Pernikahan, aspek yang penting dalam kaitannya dosa besar, dosa kecil. Makanya diatur dalam Al-Quran. Siapa yang boleh dinikahi? Siapa yang boleh dinikahi? Ada aturannya dalam Al-Quran. Nah, jadi inilah Islam ini. Islam ini kokoh Pak secara pondasi. Rukunnya jelas, eksplisit, konsisten, sesuai dengan apa yang Allah sampaikan bahwa la yukallifullahu nafsan, tidaklah Allah membebankan hal yang berat kepada manusia illa wus'aha, melainkan semampu manusia itu. Artinya gini ya Pak, tadi kalau Bapak bertanya misalkannya adat atau tradisi itu beda dengan ajaran dan syariat, makanya kami ini dianjurkan mengikuti milah Abraham. Dan menariknya, struktur kata atau kaidah bahasa milah dalam bahasa Ibrani dari kata mol itu artinya adalah sunat. Dan di dalam bahasa Al-Quran, milah Abraham sebenarnya itu kan kata sebenarnya itu. Maka di dalam Al-Quran dimaknai sebagai syariat yang diberikan kepada Nabi Ibrahim yang masih terkorelasi dengan Islam. Salah satunya apa yang tidak berubah dan tidak diubah oleh orang-orang zaman dulu? Sunat dan tauhid tuh tidak berubah Pak, tidak ada perubahan. Tapi kalau untuk hukum makanan bisa jadi ada perubahan karena sesuai dengan timeline masanya dan juga sesuai dengan apa yang terjadi pada masa itu terhadap masyarakatnya. Contoh, Tuhan mengharamkan onta kepada Bani Israel karena mereka dihukum. Kemudian hukumannya selesai baru dihalalkan. Ini yang disebut dengan syariat dalam Islam, hukum fikih dan kaidah. Kami lengkap gitu Pak. Jadi Bapak akan dikatakan sebagai dolalah atau orang yang sesat atau fasik atau orang yang keluar kalau Bapak tidak menjalankan amalan dengan menggunakan dalil kitab suci. Itu Islam. Makanya Pak, kami umat Islam ini masalah tahlil dan tahlil itu menjadi perdebatan sampai sekarang. Ada yang mengatakan tahlil boleh karena dalil ini. Itu apa? Ya katakan baca Yasin. Jadi tergantung substansi kelakuannya. Kalau nanti dia tahlil sambil joget-joget gitu ya dia tidak pernah diajarkan begitu, jangan katakan itu ibadah karena itu bid'ah. Nggak ada ceritanya Rasulullah ajarkan salawatan sambil joget-joget. Nah, jadi begini Pak, itu kenapa kami itu berbeda tentang bid'ah. Saya kan mahasiswi Muhammadiyah, tapi saya juga mempelajari bagaimana Nahdlatul Ulama, memahami guru-guru saya dari Nahdlatul Ulama banyak, salah satunya Ustadz Wafi. Nah, jadi Bapak, kalau Bapak mau dianggap orang yang lurus dan benar dan mengikuti Yesus, harusnya Bapak ikuti semua perkataan Yesus, bukan ngikutin perkataan orang di luar Yesus. Ya, ya Umi. Makanya, ya, itu silakan yang lain. Itu berarti kalau kita berbuat kebaikan dan segala macam juga itu termasuk ibadah kan ya?
Walaupun Pak, tidak. baik itu belum tentu benar, Pak. Baik itu subjektif. Menurut seorang ibu, baik kiranya dia memberikan handphone kepada anaknya. Bisa berarti negatif itu. Itu belum Akibat bisa tentu benar. negatif. Ya, kalau itu Yang baik belum tentu benar, yang benar pasti baik. Benar ini absolut mutlak, tidak bertentangan. Seluruh manusia mengatakan bahwa itu benar. Apa contoh? Tuhan satu itu benar. Tidak ada orang beragama akan menerima Tuhan itu tiga, kecuali memang dia adalah orang yang sesat. Nah, itu absolut tuh benar itu. bukan maksudnya Rasio begini, kita Umi. Maaf, motong Umi. Maksud saya begini, kita ngeliat orang nih dalam kesusahan nih, seperti ada yang sakit, kita istilahnya membiayai dia masuk rumah sakit lah gitu. Itu kan termasuknya ibadah juga ya, penyembahan pada ilahi juga, walaupun bukan yang hukum yang apa namanya, walaupun bukan yang normatif gitu ya, Umi. gini Pak, saya punya dua jawaban. Kalau itu dilakukan oleh orang yang sudah tahu kalau itu berpahala, maka dia akan niatkan karena Tuhannya, maka dia dapat pahala. Tapi kalau dia tidak tahu bahwa itu adalah karena Tuhan, dia mengerjakan karena naturalnya sendiri, kita nggak tahu niatnya apa, karena ingin terlihat baik depan orang kah? Bisa jadi dia malah berdosa. Kenapa? Dia ingin berbuat baik supaya terlihat baik. Tapi kalau memang dia tahu kalau berbuat ini adalah perbuatan baik, maka dia dikatakan hanif, lurus. Artinya dia belum mendapatkan ilmu apa-apa tentang agama. Naturnya aja, karena natur manusia ini kan kecenderungannya sebenarnya kepada yang baik sebenarnya. Cuman kita punya setan dalam diri kita untuk menyelewengkan. Kita kan dihasut. Ada hasutan itu kan datang dari hati kayak gini nih. Kayaknya enak deh saya cincang-cincang ini anak kecil. Kayaknya nggak suka lihat anak kecil ini. Orang-orang psikopat. Nah, naturnya kan manusia itu, Bapak kalau lihat anak kecil, Bapak perhatikan anak kecil. Coba Bapak pukul kucing depan anak kecil. Pada dasarnya mereka tidak akan terima. Jadi secara natural manusia itu punya empati. Maka orang-orang yang kehilangan empati disebut dengan psikopat. Itu terjadi karena dia terpengaruhi lingkungan atau terganggu mentalnya, atau memang dia mengalami traumatis yang sangat berat. Ini dalam ranah psikologi. Nah, jadi kalau Bapak bicara bahwa Bapak Jemi ini, Bapak Jemi berbuat baik misalnya, Bapak menjalankan kebaikan, Bapak dapatnya di dunia aja. Itu apa? Balasan dari Allah, Bapak dapat kebaikan di dunia aja. Tapi untuk akhirat Bapak nggak dapat apa-apa. Kenapa? Bapak bukan berbaik bukan karena Allah, karena Bapak nggak kenal Allah. Bapak tidak menyembah Allah. Tapi Bapak cuma dapat di dunia aja. Inilah keadilan Tuhan saya, Pak. Even Bapak tidak menyembah kepada Allah sekalipun, Allah sudah janjikan balasan kepada orang yang tidak menyembah kepada Allah, kebaikan di dunia kalau mereka berbuat baik. Ya, ngerti Umi, ngerti. Ini keadilan Tuhan saya nih. Gitu. Tapi karena Bapak tidak menyembah kepada Allah, sama kayak gini Pak, saya ilustrasikan gini nih. Bapak bikin jurnal. Bapak bikin jurnal, saya bikin jurnal. Jurnal Bapak berguna buat orang lain, ya Bapak dapat. Bapak dipuji orang, wah keren nih, bagus jurnalnya. Tapi Bapak tidak dapat nilai di kampus. Bapak nggak masuk kampus itu. Kalau saya dua-duanya dapat, bagus juga dari orang lain juga, dan saya juga dapat nilai. Ini ilustrasi ya Pak. Jadi Iya, Bapak iya, cuma iya. dapat duniawi saja. Tapi Ya saya ngerti, esensi yang maksudnya pandangan karena saya bukan Muslim, betul. Saya ngerti Ya. maksud Umi, ngerti. Terus Umi, saya mau nanyain sesuatu. Tadi Umi kan mengatakan soal ini Umi, Umi ngatain dalil dalam Quran, Nabi Isa itu membenarkan hukum Taurat, menghalalkan sebagian yang diharamkan, betul kan ya tadi ya, saya nggak salah ya. Tapi saya nggak ngelihat dalam ayat-ayat berikutnya, saya tidak melihat salah satunya onta gitu yang Ya. halalkan tidak itu. dijelaskan memang karena gini Pak, Allah berfirman apa yang Allah kehendaki bukan apa yang kami kehendaki. Paham ya? Maksudnya gini, Allah memfirmankan segala kehendaknya, apa yang Allah kehendaki untuk kami pahami itu yang Allah berikan, bukan apa yang kami mau untuk kami pahami. Nah, terkait tentang tidak ada spesifik Allah jelaskan, ya kepentingan kami apa Pak? Karena kan itu untuk Bani Israel. Diterangkan di hadis Umi. Kalau Saya di nggak Quran tahu nggak kalau ada, ya? saya tidak tahu kalau di Sirah Nabawiyah itu ada atau tidak. Saya tidak tahu itu. Karena kami termasuk, saya pribadi ya. Saya termasuk saya berpaham Muhammadiyah Pak, di mana saya tidak menerima hadis-hadis lemah untuk dijadikan amalan, dan saya menerima sebagai literasi. Dan terkait itu banyak para ulama kami itu, kalau mereka itu kan termasuk ulama-ulama ya Pak ya. Metodenya kan akademik ya. Jadi mereka misalnya mau memberi informasi, mereka ambil segala sumber yang disebut dengan metode komprehensif. Tahu kan Bapak ya? Komprehensif itu kan kita mengambil semua data. Misalnya gini, ini contoh nih, saya kasih contoh. Ada orang bercerita tentang Pak Jemi. Cerita dari Bank Al-KTP,
cerita dari Bang Felix, cerita dari Kang Dito, cerita dari Bang Abraham. Tapi berbeda-beda ceritanya karena mereka bertemunya dengan Bang Jimmy beda-beda. Waktu Bang Felix ketemu, lagi Bang Jimmy lagi marah-marah, maka Bang Felix bilang si Jimmy pemarah orangnya. Sama Kang Dito lagi ngelawak, oh si lucu orangnya. Nah, ini namanya adalah pendapat dari banyak pihak. Nah, qadarallahnya ulama kami ini adalah umat ulama yang komprehensif. Mereka mengambil sumber-sumber Israeliat tuh, Pak. Sumber-sumber Israeliat ini adalah sumber-sumber yang datang dari ahli kitab. Mereka yang mengaku percaya kepada ajarannya Abrahamik. Bapak di-mute dulu ya. Nah, dan mereka mengaku punya dua literasi itu. Literasi lisan atau Torah CBLP dan literasi tulisan yaitu Torah Sebiktaf. Nah, masalahnya saya mengikuti kaidah yang sangat-sangat diajarkan oleh ulama saya itu hati-hati dalam mengambil literasi. Jadi saya kalau sumber Israeliat bagi saya itu cuman saya baca doang, tapi saya nggak percaya gitu. Jadi kalau ada pun cerita bahwa dijelaskan onta dan segala macam, kalau yang berbicara itu seperti Ibnu Abbas, saya akan berat untuk percaya karena beliau adalah sahabat Rasulullah, sekaligus orang yang didoakan oleh Rasulullah menafsirkan Al-Quran juga. Rujukan kami sering kepada beliau, atau Ibnu Mas'ud, atau Ali bin Abi Thalib, atau mungkin Umar, atau Utsman, saya bisa jadi percaya. Karena bagi saya mereka adalah orang-orang yang memiliki hikmah dari Allah. Karena mereka adalah sahabat terdekat Rasulullah. Tapi kalau itu Betul. Ya terus saya mau satu lagi Bunda yang paling terakhir Bunda ya. Maaf, boleh ini? Terakhir ya boleh Bunda. dong. Ini Bunda yang kata Bunda tadi kan saya kan kebetulan Kristen Bunda. Katanya hukum Taurat tidak berlaku. Ya kan tadi Bunda sendiri bilang bahwa hukum Taurat itu kan memang mungkin ada hukum Tuhannya, tapi juga kan ada apa ya? Ada tercampur dengan tradisi budaya sama adat dari Yahudi. Sedangkan saya sendiri ya, karena saya sendiri merasa saya bukan orang Yahudi, nggak tahu kalau Kristen yang ngaku pengen jadi Yahudi. Kalau saya sendiri sadar bahwa saya itu orang Indonesia, lahir di Indonesia, jelas-jelas 1000% saya bukan orang Yahudi dalam bentuk apapun. Maka saya berpikirnya hukum Taurat saya tidak perlu mengikuti, walaupun saya aslinya saya sendiri disunat itu untuk alat kesehatan ya, bukan itu. Tapi intinya mau ngapain gitu, saya sebagai orang Kristen ngikutin hukum Yahudi. Yang ada paling kan seperti ada ajarannya di dalam, nggak tahu saya di dalam Alkitab bagian mana. Kalau orang di luar Yahudi itu tidak harus mengikuti hukum Taurat, tapi cukup mengikuti hukum dari Nuh gitu Bunda. Makanya kalau saya nggak tahu itu di mana Pak. Saya nggak tahu itu di mana tertulis. Nanti Bunda bisa cari. Justru yang saya baca, justru yang saya baca dalam kitab Kejadian dan beberapa kitab, barang siapa dari orang bangsa asing yang ingin tinggal bersama Abraham, ingin merayakan bersama Abraham juga perayaan untuk Tuhan, mereka harus mengikuti hukum Yahudi. Salah satunya bersunat. Sorry, bukan hukum Yahudi ya, hukum kepada Nabi Ibrahim, yaitu bersunat. Itu kan buat itunya Bunda, buat pelayan dan hamba-hambanya dan budak Bunda. Memang ya itu makanya betul. saya nggak tahu di mana tertulis. Saya nggak tahu kalau ada data tertulis bahwa orang-orang di luar Bani Israel itu tidak perlu menjalankan hukum Torah. Saya nggak tahu. Iya. Oke, makasih Bunda ya atas pandangannya. Makasih banget. Silakan yang lain. Ya, saya sedikit ya. Tunggu, perkenalkan Ya, diri Anda dulu Pak Abraham. Saya nggak tahu Pak Abraham ini agamanya apa. Tujuannya ke agama Kristen. Ya Pak Abraham, perkenalkan dulu Pak. Bapak Kristen atau Islam? Kristen tadi sudah dijawab itu. Oke, Kristen. Oke, siap. Bapak kesini mau bertanya atau mau menjelaskan? Saya tidak menjelaskan, saya bertanya Oke, pertanyaannya apa Pak? dengan kejadian yang terjadi di Indonesia ini, kenapa orang Islam itu kayak nggak suka sama orang Kristen? Kalau kita melihat, bukan semua ya, tetapi ada kayak kelompok ya atau segelintir orang ya yang dia mengatakan atas nama Islam. Oke, Kayak saya jawab ya Pak. intoleran. Udah boleh saya jawab. Bapak mau bertanya sekaligus menjelaskan atau bertanya? Bertanya saja, itu Oke. pertanyaan saya. Pertama Pak ya,
Kenapa ada orang Islam benci kepada orang Kristen? Bisa jadi memang kelakuan umat Kristennya yang pantas dibenci. Bisa jadi ya Pak ya. Atau bisa jadi memang orang Islamnya yang pembenci. Atau bisa jadi bapaknya yang nggak ngerti bahwa itu bukan bentuk kebencian. Karena bapak nggak bisa bedakan mana bentuk kebencian, mana bentuk ketegasan. Atau ya, jangan-jangan bapak yang benci umat Islam sehingga mengatakan kami membenci bapak. Biasanya kan gitu Pak. Nah, atau bisa jadi gini nih.